Ini ya sekedar berbagi untuk teman-teman perawatan umbi yang kena jamur. Itu saya menggunakan ini ya, menggunakan paling efektif yang sementara ini kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak permasalahan apabila kita memelihara umbi ya, umbi bibit untuk ditanam. Makanya kemarin saya sudah menyatakan bahwa untuk pemula lebih baik menggunakan bibit dari katak daripada bibit umbi ya, karena permasalahan dari bibit umbi itu sangat banyak. Nah, ini untuk pertama ya, untuk masalah umbi itu diharapkan memang umbi-umbi yang sudah tua, umbi-umbi yang dibongkar rata-rata pada bulan depan, bulan 7 atau bulan 8 itu untuk ditanam kembali. Apabila kita sudah membeli bibit untuk umbi, karena nanti biasanya untuk estimasi itu rata-rata mereka yang menanam porang itu berpikir untuk 2 tahun ya, padahal sejatinya kalau kita bisa dimaksimalkan dari bibit katak pun bisa untuk panen 1 tahun asal dengan olah lahan yang benar kan itu. Kembali lagi untuk masalah umbi ya, umbi itu apabila umbi muda itu sangat riskan. Biasanya umbi-umbi muda itu kelihatan ya, kelihatan untuk warna teksturnya lebih coklatnya coklat muda. Nah biasanya warna teksturnya itu coklatnya coklat muda. Ini kalau belum karantina biasanya kayak gini. Terus kalau sudah karantina nanti menjadi umbinya lebih hitam ya, lebih hitam kayak gini. Nah ini apabila terjadi permasalahan itu bisa penyebabnya karena sinar matahari, itu nanti juga akan genjur-genjur atau mungkin kayak empuk ini tuh, sehingga nanti menimbulkan jamur. Yang kedua umbi muda. Yang ketiga karena adanya mungkin waktu kita membawa ya terjadi benturan. Nah benturan-benturan itu kadang membuat luka. Kalau luka itu dibiarkan nanti akan timbul jamur. Makanya di sini untuk umbi ya, umbi itu sangat rawan untuk pemula, sehingga perlu harus kita merawat ya, merawat. Bagaimana cara merawat umbi yang sudah kena jamur ya, kayak gini. Ini bekas kita kena jamur, kita bersihkan dengan sendok biasanya, atau mungkin bisa dibersihkan nanti dengan dipotong ya, misalnya kayak gini langsung aja kita bersihkan. Nah ini masih jamur-jamurnya itu masih banyak, masih dalam. Nah ini kita harus bersihkan sampai bersih ya, sampai bersih dan benar-benar bersih. Ini warna untuk kehitam-hitaman yang ada di dalam ini pun masih ada, ini perlu dibersihkan sampai bersih. Itu pertama kali yang harus kita lakukan itu. Terus untuk perawatan sendiri bagaimana? Saya sudah pernah mencoba ini untuk beberapa kali cara yang kita gunakan untuk merawat umbi. Pertama mungkin dulu kita rawat dengan obat jamur ya, obat jamur yang saya beli di toko-toko pertanian ya, obat-obat anti jamur. Nah kita rawat, kita campur dengan air yang berbentuk serbuk itu kita semprotkan di sini. Tapi untuk hasil ternyata karena kemungkinan ya kita bersihkan itu mungkin saja nggak bisa bersih tuntas ya, ada bintik-bintik merah kecil atau mungkin hitam kecil yang itu biasanya nanti akan masih menyerang lagi ke dalam ya, menyerang lagi ke dalam. Nah berarti dengan penelitian kemarin saya membersihkan dengan obat anti jamur itu saya mungkin menyatakan kurang berhasil. Terus yang kedua saya gunakan juga untuk kemarin kita menggunakan abu ya, abu kosok ya, abu kosok. Nah ini ada yang berhasil dan ada juga sama yang tidak berhasil, sehingga apabila kita kasih abu kosok permukaannya sudah kering bisa saja berhasil. Tapi kembali lagi kalau masih kotoran itu masih ada bintiknya ya, bintik-bintik yang kayak gini. Ini kadang ada warnanya agak ke merah-merah nih.
ini kadang itu masih menyerang ya, menyerang karena kita bersihkannya kurang bersih. Nah, bagaimana kita supaya tahu nanti itu ini masih ada jamur atau enggaknya, ya agak susah karena kita bersihkan seolah-olah kita sudah bersih sekali, ternyata kita masih belum bersih. Nah, itu cara kedua saya pakai bubuk gosok itu ternyata juga kurang efisien. Terus cara ketiga itu kebetulan ada referensi dari teman, itu kita menggunakan yang namanya cuka kayu. Ya, cuka kayu ini ialah uap dari pembakaran kayu yang dicairkan. Ya, uap kayu yang dicairkan sehingga ini itu sudah berbentuk cair. Ini juga lebih enak kita menggunakan, banyak ya di pasaran online banyak. Terus biasanya kita bikin untuk kayak spray kayak gini. Terus kalau sudah selesai nanti tinggal kita dispraykan kayak gini. Nah, ini bekas-bekas yang kemarin ada jamur. Untuk baunya kayak bau sangit ya, bau sangit bekas, kayak asap, bau asap sangit ya itu. Nah, ini cara yang efektif. Kebetulan kemarin setelah saya mencoba cara ini itu lebih bagus untuk hasilnya ya, lebih hasilnya. Ini untuk keringnya juga lebih cepat. Kebetulan ini itu bisa meresap ya, meresap ke dalam pori-pori yang di situ masih ada jamurnya. Ini sudah bisa teratasi, lumayan terbantai. Nah, tinggal spray kayak gini. Ini terus kita amankan, tinggal ditaruh aja, nanti rata-rata sudah aman ya. Nah, sudah kayak gini. Nah, ini ada beberapa yang kemarin sudah dikarantina. Nah, ini bekasnya kemarin juga kita spray, cuman masih ada ya, masih ada lagi yang busuk. Nah, ini juga sama, harus kita bersihkan. Nah, ini biasanya item-itemnya itu nah, ini potongan-potongan item ini akan menimbulkan kutu juga. Nah, ini kutu juga. Selain dari kita juga ada jamur, biasanya ini juga ada kutu. Nah, kutu-kutu itu kadang yang membuat umbi ini bersarang ya. Makanya usahakan untuk umbi itu supaya tidak ada sarang kutu, itu pilihlah umbi-umbi yang sudah benar-benar tua. Ya, benar-benar tua. Itu jarang ada kutunya. Biasanya kalau umbi muda itu kadang kayak serabutnya kayak itu masih banyak. Nah, ini seharusnya memang dibikin bersih ya. Bikin bersih untuk disimpan itu kondisinya udah bersih. Jangan sampai untuk kotoran-kotoran yang ada di sini itu nanti menjadi sarang kutu. Kalau sudah ada kutu yang masuk, biasanya agak mulai berlubang sedikit. Nah, itu kadang jamurnya itu menyerang dari situ. Karena faktor-faktor kenapa terjadi jamur itu banyak sekali. Yang pertama tadi ya, ini pada waktu membongkar umbinya sempat terjemur ya, biasanya agak melonyoh. Yang kedua, umbi yang muda itu umbi yang sebenarnya sudah dorman juga, cuman akarnya mungkin kurang bersih aja, belum habis juga, karena belum penyusutan kadar airnya masih tinggi. Nah, itu yang menyebabkan kadang masih rawan sekali. Makanya kalau pembongkaran bulan 7, bulan 8 kita karantina, bulan 9, 10 kan kadang kita sudah masukkan. Ini karantina yang di luar itu tidak terlalu lama, itu akan lebih enak nanti untuk kita merawat umbi ya. Ini ya sekedar berbagi untuk teman-teman, perawatan umbi yang kena jamur itu saya menggunakan ini ya, menggunakan paling efektif yang sementara ini kita gunakan, yakni cuka kayu, uap cair ya, uap cair hasil pembakaran kayu yang dicairkan nanti menjadi ini baunya ya itu tadi seperti kita asap ya, asap yang sangit. Nah, ini mungkin dari saya cukup sekian ya, singkat saja. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.